Hari ini kita akan ngomongin tentang pengantar teori keputusan. Jadi materi ini adalah bagian dari mata kuliah teori keputusan untuk S1 atau teori keputusan lanjut untuk S2 dengan dosen pengampu saya Hilya Arini. Saya adalah dosen teknik industri UGM dengan riset interest behavior OR, soft OR, dan decision analysis. Dan teman-teman bisa langsung komunikasi ke saya via email saya di hilya.mudrika@ugm.ac.id. Nah, ini adalah course outline untuk setengah semester ke depan. Jadi, kita mulai dengan Introduction to Decision Analysis, Probabilistic Thinking, Decision Theory, and Basic Decision Analysis, Value of Information, dan kita akhiri dengan Motivational and Cognitive Bias in Decision Making. Jadi, mata kuliah, materi-materi yang tidak saya cetak tebal akan disampaikan setengah semester ke depan dengan dosen pengampu yang berbeda. Nah, ini adalah referensinya. Jadi teman-teman bisa langsung cari bukunya. Jadi terutama kita pakai bukunya Clement, Making Hard Decision with Decision Tools. Teman-teman bisa cari bukunya. Dan bisa juga dengan buku-buku lain yang seperti yang disampaikan Howard, Russell, atau Satie mungkin untuk AHP, Analytical Hierarchy Process, nanti setelah UTS. Jadi teman-teman bisa langsung cari kalau teman-teman bingung atau pengen belajar lebih lanjut tentang teori keputusan. Nah, ini grading sistemnya, jadi sebelum UTS ada 50% bobotnya, dan setelah UTS adalah 50%. Nah, karena saya ngajar sebelum UTS, jadi 50% dari saya itu saya bagi menjadi assignment dan quiz 20%, dan nilai UTS adalah dengan bobot 30%. Ini adalah learning contract, karena kita online meeting, jadi nggak ada namanya titip absen. Terus habis itu nggak ada quiz susulan, jadi teman-teman kalau ada kata teman-teman skip, ada quiz terus teman-teman skip, ternyata teman-teman ketiduran gitu ya, harusnya adalah ada kuis, berarti teman-teman nggak dianggap ngerjain kuis. Terus habis itu nggak ada kuis susulan jadinya, jadi nilainya 0. Terus tugas juga, kalau teman-teman ngerjain tugas setelah deadline, maka nggak akan dianggap teman-teman ngumpulin tugas. Dan jika ada tugas kelompok, teman-teman ada salah satu atau dua anggota kelompoknya nggak berkontribusi, silahkan kontak ke saya, dan teman yang nggak berkontribusi atau free rider itu akan tidak mendapatkan nilai di tugas kelompoknya. Dan sekali lagi komunikasi untuk mata kuliah ini bisa langsung email ke saya di hilya.mudrika@ugm.ac.id. Oke, kita mulai. Apa sih problem yang kita jumpai di hari ini gitu ya, di akhir-akhir ini gitu. Kemarin sempat sebelum pandemi ini ada gitu kan, ada isu kalau andai kata UNAS dihapus, dan memang benar UNAS dihapus gitu kan oleh Mas Menteri gitu. Lalu sekarang kenapa kita online class? Karena ada salah satu problem yang kita jumpai hari ini dan entah sampai kapan, yaitu ada COVID-19 gitu ya. Dan pemerintah banyak melakukan kebijakan, keputusan-keputusan untuk menangani COVID-19 ini. Lalu sebelum COVID-19 juga pernah ada isu, ada problem, yaitu tentang ex-ISIS yang mau masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi itu salah satu problem yang dijumpai di Indonesia dalam akhir-akhir ini. Gitu. Nah, terus apa sih problem teman-teman? Gitu. Kalau boleh ditanya apa sih problem teman-teman gitu kan? Dulu waktu sebelum masuk teknik industri, teman-teman punya problem, yaitu teman-teman memilih jurusan mana sih gitu kan. Jurusan yang terbaik menurut teman-teman apa sih? Apa kedokteran, teknik juga macam-macam, ada teknik sipil, teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, dan lain sebagainya. Kan kalian pusing gitu kan, problemnya adalah pusing cari jurusan gitu. Nah, kalau ini problem semua umat gitu kan. Jadi orang misal punya uang gitu, uangnya mau kemanain sih? Mau buat jajan, hedon, atau mau di saving aja, mau disimpan aja gitu. Apalagi di kondisi sekarang ya, orang bingung mau investasi kah, mau masukin ke emas kah, mau masukin ke cash kah, atau apa gitu kan. Itu adalah problem yang dijumpai, salah satunya problem finansial. Lalu mungkin ada problem yang akan teman-teman jumpai nggak lama lagi, yaitu setelah teman-teman kuliah selesai gitu, atau after graduation. Apa sih? Mungkin teman-teman bingung mau lanjut karir profesional kah, karir dosen kah, lanjut kuliah kah, atau langsung nikah gitu kan. Dan macam-macam, atau mau bisnis gitu kan, macam-macam. Jadi itu adalah keputusan-keputusan atau problem-problem yang kita jumpai di sehari-hari. Jadi nggak mungkin kan teman-teman nggak punya masalah gitu kan, pasti ada sedikit masalah. Masalah kecil pun, misal teman-teman bingung mutusin mau makan apa hari ini, salah satu masalah bukan. Jadi
sebelum kita ngomongin tentang ngambil keputusan gitu dari masalah kita gitu, kita harus tahu apa itu keputusan. Jadi keputusan itu adalah sebuah komitmen teman-teman, komitmen terhadap suatu tindakan tertentu, di mana kalau teman-teman udah berkomitmen itu, kalian harus memberikan resource tertentu agar kalian tetap komit. Contohnya, teman-teman udah ngambil keputusan, keputusannya adalah ambil jurusan teknik industri, ambil prodi teknik industri gitu. Itu adalah teman-teman punya komitmen 4 tahun ke depan harus menyelesaikan studi teman-teman. Caranya gimana? Ada resource yang harus dikorbankan, yaitu misal budget. Selain itu ada apa? Waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman yang punya komitmen untuk ngambil ke teknik industri itu, teman-teman bisa selesai. Nah, ini contoh decision. Mau pakai dana riset, mau lanjut ke degree tertentu gitu, atau mau liburan juga sebuah keputusan gitu. Contoh bukan keputusan adalah teman-teman menyesal gitu, nggak beli barang diskon yang diburu gitu, itu kan decision, tapi penyesalan. Atau teman-teman khawatir kalau nggak lulus dari teknik industri, itu bukan keputusan. Jadi keputusan itu adalah sebuah komitmen, di mana komitmen dari sebuah aksi tertentu, dan teman-teman butuh resource untuk mensupport komitmen yang teman-teman telah buat gitu. Nah ini teman-teman tahu nggak ini siapa? Siapa lagi kalau bukan Maudy Ayunda gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu Maudy Ayunda tuh pernah bikin keputusan ya kan. Problemnya adalah dia bingung antara mau milih Stanford atau Harvard untuk lanjutin S2. Kayaknya gampang gitu ya. Kalau teman-teman pilih mana ya, Harvard atau Stanford gitu. Gitu kan? Nah, itu adalah sebuah problem dan akhirnya si Modi ini memutuskan untuk pilih Stanford. Gitu. Dengan komitmennya dia harus menyelesaikan Stanfordnya, komitmennya dia harus mengambil jurusan yang ada di Stanford, meninggalkan jurusan yang di Harvard, dan resource-nya adalah dia harus ngeluarin uang untuk menyelesaikan kuliahnya, pisah dari orang tuanya, pikirannya harus fokus untuk menyelesaikan studi dan lain sebagainya. Nah, sekarang tulis di kolom komentar di YouTube ini, apa sih keputusan terbesar yang pernah teman-teman bikin gitu. Mungkin masuk teknik industri adalah salah satu keputusan besar, atau meninggalkan kampung halaman adalah salah satu keputusan besar, atau apapun itu. Bisa tulis di kolom komentar ini. Apa sih keputusan terbesar yang pernah teman-teman bikin? Nah, kenapa sih bikin keputusan itu sesuatu yang susah gitu? Karena salah satunya adalah ketika keputusan itu kompleks. Kompleks yang di sini dimaksud adalah ketika banyak alternatifnya gitu. Kayak tadi alternatifnya adalah mau masuk teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, kedokteran dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alternatifnya. Lalu ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya teman-teman mau ngambil jurusan tertentu, faktor yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah jarak gitu kan, biaya untuk ngambil keputusan, atau orang tua dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal sehingga teman-teman itu harus dipertimbangkan sebelum teman-teman ngambil keputusan tersebut. Jadi keputusan yang kompleks itu yang banyak alternatifnya dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Lalu uncertainty, maksudnya di sini apa? Keputusan itu tuh kita nggak tahu future outcomes-nya kayak apa gitu. Contohnya teman-teman udah ambil teknik industri. Dengan ngambil teknik industri nggak memberikan jaminan kalau ke depannya teman-teman karirnya akan bagus gitu. Belum tentu kan, karena dengan masuk teknik industri masih ada future outcome yang uncertain. Jadi kenapa ngambil keputusan susah? Karena salah satunya outcomes ke depannya itu belum pasti. Dan informasi untuk selama masa studi, informasinya itu masih kadang-kadang incomplete, nggak komplit, atau bisa jadi bias atau nggak ada bahkan. Lalu ada multiple conflicting objective. Jadi kadang kalau kita mau ambil keputusan itu banyak kepala atau banyak kepala yang memiliki tujuan yang berbeda, yang mana kita harus consider juga gitu kan, kayak kita jadi ada banyak tujuan, misal orang tua pengennya kedokteran, terus habis itu biayanya pas-pasan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak tujuan yang harus kita consider. Jadi multiple conflicting objective. Jadi tujuannya itu membuat konflik tertentu sehingga kita susah untuk mengambil keputusan. Nah, apa yang ditawarkan dengan teman-teman ngambil mata kuliah ini gitu kan? Jadi teori keputusan atau decision analysis frame itu adalah sebuah general framework, jadi framework konseptual di mana secara sistematik itu memberikan
gambaran gimana teman-teman ngambil sebuah keputusan, terutama untuk keputusan-keputusan yang kompleks, agar aksi yang diambil itu jadi better decision gitu. Nah, kira-kira ini adalah beberapa hal yang akan teman-teman pelajari untuk satu semester ke depan. Jadi teman-teman akan belajar tentang structuring problem gitu kan. Ada problem pertama sebelum mengambil keputusan kan karena teman-teman menjumpai adanya sebuah problem gitu kan. Jadi pertama adalah teman-teman akan belajar tentang structuring problem, structuring dependensi, karena sebelum mengambil keputusan problem itu pasti ada satu sama lain ada keterkaitannya. Lalu kalian teman-teman juga akan belajar tentang risk dan uncertainty, karena nggak bisa dipungkiri ketika kita ngambil keputusan pasti ada resiko dan ketidakpastian di depannya. Dan kita akan belajar tentang risk attitude dari seseorang. Jadi kalau ngomongin tentang keputusan nggak ada habisnya juga. Kita juga harus consider, harus mempertimbangkan orang yang ngambil keputusan. Contohnya misal kalau saya ngajak teman-teman, ayo kita main roller coaster sih, yuk gitu. Mungkin ada yang langsung, ayo gitu kan. Tapi mungkin ada lagi yang mikir sampai berjam-jam atau berminggu-minggu gitu kan. Jadi karena orang itu satu orang dengan orang lain itu attitude-nya bisa beda dalam taking risk gitu. Nanti kita juga belajar tentang itu. Lalu kita akan belajar tentang mendapatkan alternatif terbaik dengan metode atau model-model yang akan kita pelajari nantinya, dan memanage informasi gitu kan, informasi untuk mengambil keputusan. Jadi informasinya bisa incomplete, bisa masih enggak ada dan lain sebagainya. Mana sih keputusan yang kita buat dari informasi yang ada gitu. Dan kita akan dealing dengan multiple kriteria dan multiple atribut. Ini akan kita pelajari di setengah semester selanjutnya, yaitu tentang analytical hierarchy program. Dan kita akan juga dealing with group decision making, karena nggak dipungkiri kadang-kadang kita nggak cuma ngambil keputusan itu sendiri gitu, kita bisa juga ngambil keputusan secara berkelompok. Jadi kita akan belajar satu semester ini kita akan belajar kurang lebihnya seperti itu. Kita akan structuring problemnya, dependensinya, kita belajar tentang resiko, kita belajar tentang perilaku orang terhadap resiko dan sebagainya. Nah, ini beberapa tahap untuk menganalisis keputusan gitu. Jadi sebelum teman-teman ngambil keputusan, biasanya teman-teman adalah mengidentifikasi problemnya gitu kan, dan tujuannya itu apa. Misal teman-teman ambil teknik industri, tujuannya adalah teman-teman menyenangkan hati orang tua. Nah, ketika tujuannya menyenangkan hati orang tua, mesti akan berbeda mungkin ambil keputusannya ketika teman-teman emang pengen tujuannya adalah memenuhi passion teman-teman. Mungkin akan ambil keputusan yang berbeda. Jadi pertama adalah memahami tujuan dari pengambilan keputusan yang teman-teman akan ambil. Lalu teman-teman akan identifikasi alternatif apa aja sih yang available untuk memenuhi tujuan tersebut. Lalu yang ini decompose model dan lain sebagainya, model of problem structure, ini akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Lalu dari teori keputusan ini, teman-teman akan bisa mendapatkan alternatif terbaik gitu. Dan selanjutnya akan dilakukan analisis sensitivitas. Di sini bisa salah satunya adalah untuk melihat faktor apa sih yang paling dominan mempengaruhi keputusan teman-teman. Nah, kalau dibutuhkan analisis lebih lanjut, teman-teman bisa kembali ke proses sebelumnya. Kalau enggak, ya udah stop. Ambil keputusan terbaik tersebut, implement keputusan tersebut. Jadi, framework ini adalah framework general tentang pengambilan keputusan. Bisa untuk pengambilan keputusan secara individu atau secara berkelompok. Nah, ada beberapa pendekatan dalam teori keputusan, yaitu pertama adalah normative approach. Di normative approach, orang yang berada di pendekatan ini menganggap bahwa kalau kita ngambil keputusan itu sebisa mungkin optimal, rasional, dan ekonomis. Gitu. Optimal, ya teman-teman tahu lah ya, yang terbaik gitu kan. Yang rasional, maksudnya adalah ya serasional mungkin gitu kan, sesuai dengan akal kita gitu kan, dan seekonomis mungkin in terms of budget dan sebagainya. Tapi apakah kadang kita dalam sehari-hari ngambil keputusan itu seoptimal, serealistis atau serasional dan seekonomis mungkin? Belum tentu, ya kan? Maka ada pendekatan lain yang dinamakan adalah descriptive approach. Apa itu descriptive approach? Di sini mempertimbangkan sisi manusianya. Karena kalau kita lagi ngomongin tentang ngambil keputusan gitu kan, ngambil keputusan itu nggak akan terlepas dari
faktor psikologis dari orang yang ambil keputusan. Setuju nggak? Jadi kadang-kadang orang bisa jadi ngambil keputusan itu nggak rasional, tapi sesuai dengan emosi dia saat itu, gitu kan? Atau sesuai dengan perilaku dia. Jadi dalam approach ini lebih mendekatkan tentang bagaimana manusia dengan keterbatasannya, dengan faktor psikologisnya, dengan perilakunya bisa mengambil keputusan, gitu. Nah, dari dua approach itu mana yang kita harus ikuti gitu? Normatif approach kah? Itu kan idealis gitu kan, yang bisa ekonomis, optimal dan rasional gitu kan. Tapi it's hard, itu susah gitu kan. Atau yang benar-benar secara psikologis gitu, ambil keputusan yang sesuai emosional kita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang namanya prescriptive approach. Jadi approach yang berada di tengah-tengah antara normatif dan deskriptif, di mana teori keputusan itu mengacu dengan perspektif approach, yaitu normatif approach yang mengconsider juga si deskriptif. Jadi kita tetap pengen optimal, rasional, dan ekonomis, tapi tetap mempertimbangkan sisi-sisi human kita, yaitu kita punya perilaku, punya attitude, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi saya garis bawahi, teori keputusan ini, teman-teman nggak akan ngomongin tentang metode-metode tertentu gitu, metode A, B, C, D yang membuat mengambil keputusan secara rasional gitu. Jadi di sini juga ada kombinasi unsur human-nya. Jadi nanti kita akan juga belajar tentang bias salah satunya. Gimana manusia itu bisa bias sih ketika ngambil keputusan gitu. Nah, jadi decision analysis itu berdasarkan prescriptive approach. Nah, kenapa kita harus belajar decision analysis? Karena kita ingin mendapatkan better decision, as easy as that, ya kan? Teman-teman nggak pasti ngambil teori keputusan biar bisa selain dapat nilai ya, teman-teman biar bisa dapat keputusan yang terbaik ketika teman-teman harus ngambil keputusan. Nah, keputusan yang terbaik, keputusan yang baik itu seperti apa sih? Di sini ada namanya matriks. Jadi kadang-kadang kita ngambil keputusan itu dengan proses yang baik. Contohnya misal teman-teman udah pakai tools teori keputusan gitu kan. Oh, saya ambil nih keputusan A gitu. Ternyata outcome-nya bagus. Itu namanya deserve success. Emang teman-teman berhak untuk mendapatkan sukses gitu. Ketika prosesnya bagus, hasilnya bagus, emang pantas gitu kan. Nah, kadang ketika kita udah pakai proses yang bagus dalam mengambil keputusan, hasilnya bisa jelek gitu. Namanya bad break atau namanya bad luck gitu kan. Kadang-kadang kita ngambil keputusan itu asal aja, tapi ternyata hasilnya bagus tuh. Kayak teman-teman masih ingat kasus Mbah Marijan gitu kan. Dulu di tahun 2006 Mbah Marijan dengan segala kesaktiannya ketika itu beliau ambil keputusan untuk enggak evakuasi, dan ternyata diikuti oleh beberapa orang yang percaya tentang kesaktian Mbah Marijan ini. Dan hasilnya apa? Ketika itu adalah good outcome yang terjadi. Jadi sebenarnya dumb luck. Jadi ternyata sebenarnya hanya keberuntungan, faktor keberuntungan semata. Di 2010, 4 tahun kemudian ada erupsi lagi. Dan Mbah Marijan dengan segala kesaktiannya, beliau bilang untuk tetap stay aja. Walaupun ada cerita lain kalau ternyata Mbah Marijan itu stay karena salah satu komitmen beliau kepada HB9 untuk nggak akan meninggalkan Merapi apapun yang terjadi. Tapi ketika itu ternyata ada outcome yang buruk dan Mbah Marijan meninggal di 2010 ketika erupsi itu terjadi. Nah, lagi-lagi seperti saya katakan, apa sih itu decision yang baik? Decision yang baik itu at least teman-teman lewati proses yang baik juga. Kalau tentang outcome-nya, seperti saya katakan lagi, ketika kita ngomongin future outcome, it's uncertain. Jadi kita nggak akan tahu. Jadi manusia yang bisa manusia lakukan adalah menggaransi bahwa proses yang teman-teman lakukan untuk mengambil keputusan itu sebaik mungkin. Jadi hasilnya seperti apa kita nggak tahu, tapi at least good decision adalah berawal dari good proses. Good decision tidak sama dengan luck outcome. Jadi kadang-kadang dapat outcome yang baik itu belum tentu dari
keputusan yang baik. Gitu. Bisa jadi karena totally karena beruntung aja. Gitu. Meskipun decision analysis tidak dapat menaikkan keberuntungan kalian, tapi at least dengan kalian belajar teori keputusan, kalian bisa memahami problem itu sereal mungkin, sedetail mungkin, sehingga teman-teman bisa tahu apa sih keputusan yang akan teman-teman ambil gitu. Bisa seperti saya katakan tadi, teman-teman dengan memahami, menstrukturkan problem yang baik, teman-teman bisa dapat clear pandangan tentang problem, rasional untuk mengambil keputusannya, dan akhirnya teman-teman bisa mendapatkan good process. Jadi good decision itu diawali dengan good process mengambil keputusannya. Nah, seperti saya katakan tadi, luck is not in your hand. Jadi yang bisa teman-teman lakukan sebagai manusia bukan mengontrol outcome, tapi adalah mengontrol proses dalam mengambil keputusan. Maka itu teman-teman butuh belajar teori keputusan agar teman-teman bisa belajar mengambil keputusan dengan proses yang terbaik. But decision is in your hand. Nah, keputusan itu ada di tangan kalian. Keputusan itu kalian dapetin dengan cara belajar teori keputusan agar proses keputusan tersebut bisa lebih baik. Gitu. Outcome-nya seperti apa? Kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa sih kalian harus belajar teori keputusan? Lagi-lagi itu, gitu kan? Ngapa sih capek-capek ngambil 1 semester teori keputusan lanjut atau teori keputusan gitu kan? Karena kadang-kadang teman-teman bisa jadi decision makers. Entah teman-teman nanti setelah lulus kerja, teman-teman akan jadi decision makers. Mungkin kalian bisa jadi pejabat tertentu di daerah tertentu atau menduduki posisi tertentu di kerjaan teman-teman, dan teman-teman harus ngambil keputusan misal untuk buka pabrik atau nggak buka pabrik, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa jadi stakeholder, dan ketika teman-teman harus ngambil keputusan, teman-teman at least tahu gimana sih cara ngambil keputusan agar prosesnya itu baik. Lalu teman-teman mungkin bisa jadi decision analyst atau konsultan. Buat teman-teman yang bekerja di pengen jadi konsultan, teori keputusan ini sangatlah penting karena itu adalah tools yang nantinya teman-teman akan sajikan ke klien teman-teman gitu. Misal ada klien teman-teman bingung untuk buka cabang minimarketnya atau enggak, atau bikin produk baru atau enggak, launch produk baru atau enggak. Nah, teman-teman bisa ngasih masukan ke klien teman-teman dengan salah satunya dengan model-model atau tools yang akan teman-teman pelajari di 1 semester ke depan. Nah, bisa juga kenapa kita harus belajar teori keputusan, karena salah satunya teman-teman bisa jadi domain expert. Ya, jadi teman-teman sebagai expert judgment, misal di expert di kemudian hari, ketika teman-teman mau ngomongin tentang expert judgment atau ingin ngomongin sesuatu hal, teman-teman tahu tentang proses tersebut. Nah, ini salah satu kerjaan atau salah 2 kerjaan yang mungkin membutuhkan teori keputusan di kemudian hari. Misal teman-teman pengen jadi Operation Business Intelligence Analysis di Blibli.com, di sini bisa dilihat bahwa harus punya data driven decision making. Jadi ini karena kita akan belajar tentang teori keputusan dan kita salah satunya belajar tentang data untuk ambil keputusan. Nah, ini salah satu opportunity yang mungkin teman-teman bisa ambil setelah teman-teman lulus dari Teknik Industri UGM. Atau di Gojek sebagai program manager, ini juga membutuhkan keahlian sebagai data driven decision making tools, di mana nanti akan kita pelajari di teori keputusan ini. Nah, itu aja untuk pengenalan decision analysis hari ini. Jadi untuk setengah semester atau 1 semester ke depan, teman-teman tetap semangat, jangan galau walaupun kuliah online, jangan disambil tidur, boleh disambil makan ya kalau lagi online kelas, tapi jangan disambil tidur karena kalau kuis teman-teman bisa ketinggalan. Kita jumpa lagi di next materi.